Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Feyenoord catatkan sejarah pertamanya untuk lolos ke babak 16 besar UEFA Champions League. Namun sayangnya naas bagi Santiago Gimenez yang hanya bisa menyaksikan rekan-rekannya melakukan selebrasi. Sedih sebenarnya. Baru banget pindah, tiba-tiba Feyenoord yang lolos ke 16 besar. Yes, tapi pertandingan seru dan yang menurut gua seru dan juga menarik persaingan di Liga Champions selalu lah gitu ya. Walaupun banyak prediksi yang bilang Milan di atas kertas lolos apa segala macam, tapi hasilnya tetap Feyenoord gitu. Dan gua nggak tahu kalau menurut Mas Aryo dan Rizal gimana, tapi menurut gua memang karena kartu merah tuh ngaruh banget. Tapi gimana secara permainan, apakah Feyenoord emang layak Mas Aryo Jal untuk lebih lolos dibanding AC Milan di musim ini di Liga Champions? Silakan Mas. Ya memang banyak yang mengejutkan sih. Ketika kemarin ngobrol-ngobrol juga, yang ini sih bakal tim-tim home-nya giliran balas ngebantai nih. Betul. Termasuk Munchen, Bira pasti. Kemarin sempet tipis loh 2-1 main di Allianz pasti dibantai lah. Celtic enggak juga, satu sama juga. Terus Milan, ya ntar lah begitu mereka main di kandang pasti dibalas lah Feyenoord. Termasuk Atalanta juga ya kalau nggak salah. Iya, Atalanta Klub Brugge kita pikir kan ntar menang lah di kandang. Ternyata nggak semudah itu juga gitu. Jadi kejutan-kejutan, kemampuan tim-tim yang labelnya di bawah tim-tim besar ketika melakoni league phase ternyata ke bawah sampai ke sini gitu. Kan kita melihat banyak tim-tim besar tersandung ya di league phase gitu. Dengan harapan udah yang penting kita lolos dulu. Lalu kita akan bisa membalikan itu ketika knockout stages termasuk di playoff ini. Tapi ternyata nggak seperti itu. Apa yang ditunjukkan Feyenoord ternyata cukup untuk bisa membuat mereka paling tiga menahan imbang lah AC Milan, karena kan itu yang mereka butuhkan in order untuk lolos. Yang mereka datang dengan mindset seperti itu dan dibantu dalam tanda kutip oleh Theo juga, yang banyak fans Milan sebel banget sama dia. Banyak banget teman-teman posting semua, ngapain sini si Pirang gitu kan? Gak penting banget gitu. 2 kartu kuning yang betul-betul nggak perlu untuk level sebesar ini, untuk pemain dengan begitu banyak pengalaman seperti itu dan selalu main bagus sebetulnya untuk Milan. Selalu bisa sering menjadi pembeda juga buat Milan, tidak hanya dari asisnya tapi presence dia ketika tiba-tiba nongol nembak gol itu kan sering banget dilakoni oleh Theo gitu. Jadi gue lebih kecewa di Milannya sih, dan gue pikir mereka akan lebih banyak berbicara dengan Conceição gitu. Dan gue selalu bilang ini pelatih untuk Milan di kompetisi turnamen ternyata kan lebih punya seperti Midas lah. Ketika dibandingkan ketika di liga kan naik turun gitu. Tapi ketika di cup competitions termasuk Piala Super mereka bisa juara, lalu Coppa Italia juga mereka bagus permainannya. Di sini pun sebetulnya mereka nggak jelek juga permainannya. Gue pikir akan berlanjut, tapi ternyata nggak cukup. Jal, gue pengen tahu kalau bicara kartu merah ya udah. Tapi sebelum kartu merah, kenapa Milan nggak bisa menemukan nggak lebih dari 1 gol gitu? Apa yang salah dari mereka? Mereka dominan banget sih sebenarnya. Bahkan startnya gue suka banget, itu respon yang bagus banget ketimbang di leg pertama. Karena di leg pertama Milan versus Feyenoord tuh mecahin rekor di Champions League musim ini adalah sebagai tim yang XG-nya itu kedua tim paling minim. Dalam artian Feyenoord juga mampu membatasi mereka untuk nggak terlalu leluasa nyerang mereka gitu. Tapi Milan di leg kedua ini bener-bener start di babak pertama bagus banget. Mereka dominan, bahkan Walker juga beberapa kali umpan terobosannya itu langsung ke arah depan gitu. Tapi ya itu lagi-lagi menurut gue Joao Felix nggak sesuai sama reputasi dia pas awal datang kan. Di awal datang dia langsung ngegas banget. Tapi periodenya nih berulang, Joao Felix nih emang begini dan peluang juga banyak hilang di situ. Dan gue rasa memang tadi kalau mau disampingin kartu merah, gue rasa sulit juga sih ya, karena arah angin pertandingan tuh benar-benar berubah sejak ada kartu merah tersebut. Dan gue rasa mereka emang nggak mampu nyari gol kedua tuh, benar-benar costly banget bagi mereka, mahal banget harganya. Karena berkaca dari form mereka di kandang di Champions League musim ini, mereka 3 kemenangan beruntun main di kandang di fase liganya. Jadi gue rasa di pertandingan semalam faktor mereka tumpul juga untuk menyelesaikan peluang, dan faktor kartu merah tuh benar-benar mahal banget harganya bagi mereka. Apa tidak ada ketenangan di lini depannya Milan gitu kalau lo ngelihatnya, atau gimana? Kalau untuk ketenangan lini depan pun gue rasa nggak terlalu itu juga sih, bukan faktor utamanya. Faktor lini tengah yang biasanya Tijani Reinders bisa jadi pembeda dari second line pun juga tadi malam berhasil diredam dengan bagus banget gitu dari Feyenoord. Dan juga support lain dari fase lain juga menurut gue itu faktor yang bikin mereka kesulitan untuk bongkar Feyenoordnya. Dan
faktor-faktor subnya juga menurut gue setelah kartu merah tuh menurut gue agak mahal juga sih harganya ya bagi mereka. Menarik Gimenez dan momen ketika Gimenez ditarik dan itu langsung kebobolan dan saya rasa itu sih yang bikin mereka harus nelan pil pahit jatuhnya di malam itu bagi Milan. Mas Aryo, tapi emang mental beda kalau di 16 besar gini ya, di babak knockout gini ya. Iya, dan harusnya Milan punya itu sih. Terlepas dari mereka, terutama ya setelah mereka lolos pernah ke semifinal 2 tahun lalu, kemarin mereka nggak lolos grup ya? Nggak lolos musim lalu, grup neraka yang musim lalu ya. Nggak lolos di musim ini ya cuma sampai playoff. History harusnya mendukung mereka untuk melakukan itu, dan para pemain yang dibeli harusnya kan bisa menjadi pembeda ya. Ya termasuk tadi Rizal bilang Joao Felix, lalu Gimenez, lalu Kyle Walker. Mungkin yang gue bilang standarnya konsisten ya cuman Kyle Walker. Apa yang dia offer di table tuh emang sesuai dengan apa yang dimau oleh manajemen ketika datangin dia gitu. Sementara ya Felix, ya Gimenez juga cukup stabil lah dibandingkan kalau Felix kan oke di pertandingan pertama, bahkan 5 pertandingan biasanya dia main bagus gitu. Tapi dan orang langsung bilang oh ini ternyata salah pegang aja nih klub sebelumnya. Tapi kan berulang tuh di setiap klub baru dia datang, habis itu dia nggak bisa menemukan itu. Kalau soal tadi Reinders, kayaknya di era Conceição agak sedikit berbeda deh peran dia. Dibandingkan Fonseca lebih memerdekakan dia untuk bisa maju ke depan sehingga banyak sekali muncul gol-gol dari dia, terutama dari tendangan-tendangan kerasnya dari luar kotak penalti ya. Kayak kita ngelihat Bellingham di awal-awal Madrid lah ya. Dia lebih advance gitu role-nya seperti itu gitu. Sementara ketika pemain-pemain dengan karakter ofensif bermain berbarengan, Leao di kiri, Pulisic di kanan, ya kadang Joao Felix, itu nggak memungkinkan untuk Reinders ikut naik ke situ gitu. Karena Fofana lu susah banget lu mengharapkan Fofana bisa mengcover area seperti itu gitu. Makanya dari sisi perubahan itu membuat Reinders agak sedikit mundur gitu, posisinya tidak lagi berani untuk maju ke depan karena ketika dia maju berantakan tuh. Nggak ada yang backup ya. Iya, dari tengah ke belakangnya. Makanya dia selalu lebih sering berada di posisi ke belakang sehingga jarang lagi memberikan kontribusi dari sisi ofensif. Dan ada satu nama yang belum kesebut-sebut nih, Rafael Leao. Gue rasa tadi malam ya lagi-lagi masalah di Leao itu kan end product ya, bukan dari seurusan dia mencetak gol, tapi dia tadi malam tuh gue bilang merdeka banget untuk ngelawan si bek kanannya Feyenoord tuh, gampang banget untuk dia lewatin. Take outs dia banyak banget menang, tapi momen ketika dia habis ngelewatin, mau diapain lagi tuh bolanya. Abis itu sering banget hilang tadi malam, bola-bola dia cutback, bola-bola dia umpan juga beberapa kali hilang. Dan untuk dari perspektif gimana kekalahan ini menurut gue mengecewakan bagi Milan adalah ini Feyenoordnya yang musim ini di bulan Februari baru ganti pelatih juga loh. Mereka emang lagi seburuk itu juga. Pelatihnya diangkut sama Liverpool, pemain-pemain kuncinya juga pada cabut. Kaptennya pun cedera, Zal. Kaptennya pun cedera, dan bukan cuma cabut di transfer window summer doang ya, tapi sampai di Januari pun beberapa pilar kuncinya cabut dan Milan masih belum bisa ngalahin mereka di dua leg. Jadi menurut gue secara perspektif ini buruk banget bagi Milan sih dengan pergerakan mereka di bursa transfer dan Feyenoord yang lagi pincang. Tapi mungkin ini namanya manager bounce ya. Kalau mereka meningkat dan Feyenoord dapetin petuahnya di situ. Kita kesampingkan hasil dari AC Milan karena memang ada secercah harapan mungkin dari tubuh seorang Santiago Gimenez. Kemarin menunjukkan aksinya benar-benar ngelompatin back lawan enak banget kayaknya. Apakah ini memang striker yang dicari-cari oleh AC Milan? Ya, kalau bandingkan dengan, kan karakternya beda-beda ya. Ketika di era Giroud, ini striker yang mantul biasanya. Pemantul dan mungkin dari sisi intelligence paling tinggi lah menurut gue ya. Nggak perlu mencetak gol, tapi lo ngebukain ruang buat temen. Presence lo di kotak itu bener-bener neraka lah buat lini pertahanan lawan gitu dengan perannya dia. Lalu berubah ke Morata agak sedikit beda, lebih stylish. Ya mungkin dari sisi gol oke gitu, tapi keterlibatan dalam setiap permainannya tuh nggak setebel apa yang ditawarkan oleh Giroud. Gimenez jauh lebih punya power ya kalau dari sisi permainan. Speed dia manfaatin. Tadi Fai bilang gimana cara dia ngacak-ngacak back lawan, ya dia punya kemampuan untuk itu. Nggak se-selfish itu juga ketika di debutnya, di hari itu dia datang langsung berdebut melawan AS Roma di Copa, langsung ngasih assist ke Joao Felix. Itu ngebuktiin ya ini pemain yang multi talent, tidak hanya mencetak gol tapi dia bisa
ngeberikan assist juga. Kerja kerasnya kelihatan lah ya, Iya, gitu iya, ya, nggak hanya iya. menunggu Dan itu kan yang lain-lain ya. dibutuhin Milan ya, Iya. pemain yang bisa nunjukin itu kan. Yang nunjukin kerja keras ya. Jalo sama pandangannya? Ya dari terhadap segi Gimenez? profil yang dibutuhin dan nawarin sesuatu yang beda banget dibandingkan Tammy Abraham, pesaing-pesaingnya beda banget dan gue rasa ini pembelian yang bagus banget dan seharusnya dengan kapasitas striker kayak begini mereka harusnya bisa melangkah lebih jauh sih, tapi ya bad luck Ya, jadi ke siapapun lah baru ya. beberapa pertandingan Gimenez, mudah-mudahan di musim depan ya kan. Iya, coba lagi. Oke, tapi kita menarik juga di nanti malam nih pertandingan sekali. yang Big gue match. nggak tahu hasilnya kan kayak gimana. Apakah ada kejutan antara Real Madrid dan juga Manchester City, ataukah apa yang akan terjadi menurut kalian? Kalau dari sini yang menjadi kejutan tuh apa tuh, Ja? yang menjadi kejutan Siapa yang lolos itu ya? Manchester City kalah 6-0. Itu kejutan ya. Kalau kalah udah pasti kalah berarti. Kalau lewat. Kalah iya. Pepe selalu ngomong cuma 1% chance lolos. Siapa? Pep, kok Pep? Tapi Pep, lu jangan percaya kalau Pep lagi press con lah. Sebaliknya percaya. Ya, Pep tuh jago banget press con-nya dia, ya nggak Mas? Yoi. PR-nya jago ya. Belajarnya sama Mas Aro soalnya. Kita mau lihat prediksi line up dulu nih. Menurut kalian gimana prediksi line up dari Manchester City dan Real Madrid yang akan bertanding nanti malam? Kasih Mana prediksinya. Ini dia. Nah, Oh bagus ini. nah. City-nya bagus. City. Lo lihat tuh lini belakangnya Liverpool lagi. Madrid. Real Madrid. Yang- Lo lihat tuh. Oke, dari City dulu deh. Gue pengen bahas dari City Mas Aryo dan juga Rizal. Gimana dengan formasi ini? De Bruyne nih di tengah nih. Harus. Yes. De Bruyne, iya, pasti. Haaland terus Marmush yang lagi on fire. Sangat. Abdul Qadir nggak masuk Abdul Qadir. Nggak usah. Yang itu deg-degannya Rico Lewis mungkin. Marmos Ya. tuh bisa di kiri, bisa di kanan ya. Abdul Qadir gremet. Pasti dia akan permutasinya dengan Foden Ya. itu pasti akan bergerak kencang. Lalu ya Gundogan kemarin udah ya back on ke form dia untuk bisa ngasih umpan-umpan lah ya kan. Ya. Selama ini kan kayaknya umpan-umpan dari tengah yang menjadi salah satu kekuatan City sebetulnya kan. Lu kan nggak melulu harus maksa lewat wings kan. Iya, betul. Dan sering sekali tuh gol-gol terjadi justru lewat terobosan di tengah. Lo bisa manfaatin tuh dan itu udah mulai balik lagi ditunjukin oleh City. Gundogan, ya. Iya, oleh Gundogan. Ya Oke. berkaca dari Jal- leg pertama sih emang ini kan Madridnya 4-4-2 dan secara shape mereka emang mempertahankan 4-4-2-nya ini. Tapi yang selalu bikin gue khawatir adalah prospek. Biasanya walaupun 4-4-2 tapi Madrid punya kecenderungan numpuk ke satu sisi itu kalau nyerang dan itu berpotensi ngincer si Rico Lewis. Itu menurut gue agak ngeri sih bagi City-nya. Tapi kalau ngomongin City-nya lagi Vini diobok-obok. Rico Lewis. tuh. itu yang bahaya Mas. Makanya gue kepikiran di situ tuh. Tapi kalau City-nya Mbappe ngejar-ngejar Stones, dikejar-kejar Stones susah ini juga. beda. Ini ngeri nih. Johnston Ini- tuh, tapi gue suka gaya mainnya Johnston sebenarnya. Waktu lawan Iya. City, waktu lawan Madrid ketika ada babak pertama sebagai defensive midfielder, Iya. itu nyaman tuh mainnya di area situ. Tapi di Asal babak jangan kedua ngejar pas aja. digeser. Kalau ngejar ketinggalan pasti dia. Kayaknya ngejar Mbappe nggak ada yang bisa deh. Kejar Mbappe. Tapi kok boleh ngeliatin prediksi dulu nggak, Bang Abang? Ada satu nama tadi, Erling Haaland ini ditempatkan di prediksi. Namun kemarin di pertandingan kemarin sempat ada problem dengan lututnya. Apakah nantinya bisa dimainkan di pertandingan nanti? Gua rasa untuk kemarin tuh precaution sih ya. Precaution Dia aja menjaga dia. dan dia harusnya precautionnya buat pertandingan ini justru Iya. emang disimpan buat pertandingan ini dan kemarin tuh pertandingan Newcastle besar harapan gue mereka bisa ngelanjutin perform kayak begitu tuh. Karena itu game untuk pertama kalinya City sejak bulan Oktober di mana mereka nggak kebobolan peluang besar gitu. Yes. Itu pertanda bagus banget. Faktor apa? Faktor Nico Gonzalez menurut gua. Defensive midfielder penting banget bagi mereka untuk ngelindungin filter serangan sih. Yes, dan Nico Gonzalez nih, gue ngelihatnya ya di pertandingan City kemarin udah berani speak up dalam artian gini kayak dia nggak ragu untuk ngatur dan Iya, bawel ya. iya bawel Bawel. gitu, Iya, bawel bahasanya. Kan biasanya anak baru tuh sungkan. Iya. Iya. Nah, ini bawel. Nah ini lu ngelihatnya gimana Mas ya? Walaupun belum sevital Rodri ya tentunya ya. Betul. Tapi perlu pemain-pemain kayak gitu karena kan City, MU itu kan lagi trouble dari sisi communications di dalam lapangan ya. Menurut gue ya salah satu yang membuat kayaknya MU nggak bisa itu kan karena nggak punya leader. Kalau nggak pun leader ya pemain yang bisa ngingetin teman-teman lo gitu. Iya. Nggak kelihatan seperti itu. Nah setelah nggak ada Rodri ya kelihatan banget pemain yang nggak ada itunya tuh sulit untuk bisa dicari oleh City. Ya Gundogan bisa melakukan itu juga. Bernardo Silva ya termasuk juga cerewet gitu. Tapi kalau ada anak muda bisa melakukan itu ya pasti Lebih baik lah ya. lebih baik gitu. Karena yang lain langsung akan inget kan. Oh iya gini. Strukturnya seperti apa untuk jaga. Ini pinter sih pendatangan si Nico Gonzalez ini dan untungnya dia cederanya waktu itu pas lawan Leighton nggak lama ya. Iya, Akhirnya betul. bisa tersedia lagi dan gua rasa kan kalau berkaca dari game pertama walaupun Stones bagus dari segi build up-nya tapi kalau untuk filter serangan masih keteteran juga tuh dia ketika lawan Madrid. Tapi kalau lu punya pemain yang murni
pemain yang emang posisi di situ, gue rasa akan sangat-sangat membantu bagi City dari segi pertahanan maupun dari segi build up. Karena ini emang pemain yang dibutuhin, dan menurut gue tadi faktor Mas Aryo nyebutin si Gundo ya Mas, kata lu balik lagi ke performa Gundo, nggak lepas dari faktor partner di tengahnya ada si lebih nyaman Nico jadi dia. Gonzalez ya juga gitu kan. Gue pengen nanya peluangnya City dengan apa kelemahannya Real Madrid, karena kalau tadi kita lihat yang tadi kita omongin, oh kelemahannya City nih ada di Rico Lewis gitu di sebelah kanan, di Stones di belakang area situ. Tapi City bukan tanpa peluang dong, tetap ada peluang. Ada banget. Nah, di titik mana yang bisa dimanfaatkan oleh City dari Real Madrid? Gue rasa kalau mereka lebih klinis dan Haaland dimainin lebih lagi di harinya lawannya Asensio, gue rasa mereka punya peluang di situ. Dan faktor-faktor main direct sih ya, kita udah ngeliat City main kayak begitu ketika lawan Chelsea, lawan Newcastle kemarin contoh paling terakhir. Gue rasa kalau mereka main direct lebih berani lagi, dan Marmus mainin lanjut performa kayak begitu, mereka punya peluang loh. Karena Madrid ya lagi-lagi, walaupun Ancelotti ini pelatih terbaik dalam mengotak-ngatik pemain, tapi harus diingat ini bukan pemain posisi aslinya. Si Valverde-nya, abis itu si Asensio juga pemain yang musim ini oke sih, walaupun tapi dari segi pengalaman ini knockout champions menurut gue faktor itu. Tapi ya itu mungkin faktor-faktor tertentu, faktor detail-detail kecil yang bisa nentuin jalannya pertandingan sih. Ya, kalau Mas Aryo dari mana City bisa ngambil celah Madrid nih Mas? Dari harapan sih. Aduh, Tetap Madrid emang sih. dalam hati Mas Aryo ngarep aja lu gitu. Tapi gol-gol pertama si Marmus tuh harus jadi pakem sih. Direct seperti itu, ngelewatin di belakang back, dan dia akan bertarung itu. Mau nanti yang lari dia, mau nanti yang lari Haaland, entah itu Foden, itu pemain-pemain yang bisa merepotkan Madrid. Ya di tengah ya Asensio, Tchouaméni bukan di posisi terbaiknya dan sering salah posisi juga. Kalau lu memainkan sepak bola possession, lu malah selesai lo lawan Madrid gitu kan. Madrid lu tunggu aja begitu ada transisi udah kelar. Lo kuber dah tuh Vini sama Mbappe. Tapi kalau lo justru manfaatin itu sebagai pintu masuk untuk melakukan serangan yang direct, itu justru menurut gua akan lebih membuka peluang dari City. Gua nambahin dikit faktor apa yang bisa ngalahin City sendiri. Karena di musim ini mereka tim paling bisa dikatakan rapuh banget di 15 menit terakhir ya. Bahkan Madrid di leg pertama pun juga cara menangnya 15 menit terakhir tersebut. Jadi gua rasa penentuannya di 15 menit terakhir justru. Mereka bisa nggak keep up dengan back kayak begitu, ngelawannya lini depan Madrid yang lagi on fire juga. Oke, jawab dengan singkat ya. Real Madrid apa City yang lolos? Lolos ya, Madrid. Lolos Madrid. Mas Aryo? Madrid dalam kondisi menang di leg pertama di laga away 39 kali itu seperti mereka lakukan. Cuman gak lolos 2 kali. Berarti nanti malam yang ketiga. Berarti sejarahnya 37 berbanding 2 gimana sih? Iya, tapi gue berharap City ngasih kejutan supaya dia capek mainnya. Jadi ntar Liverpool minggu ketemu Liverpool. Jadi habis extra time sampai penalti. Kalau kalah malah ngamuk lawan Liverpool bisa juga. Itu dia. Respon sama aja menang. Gak ada bedanya. Liverpool ya hanya berdoa aja lah di sini. Ya udahlah, kita tunggu di mana yang mereka yang lolos yang ditungguin di final sama Liverpool. Enak ya istirahat ya 2 pertandingan ya. 2 minggu Tunggu di final kaki. Carabao Cup. Ini Newcastle lawannya. Tapi menurut Jebretnya bagaimana nih? Kira-kira yang akan lolos ke babak 16 besar akankah Real Madrid ataupun Manchester City? Karena ada kabar juga ini breaking news, kemungkinan 3 pemain belakang di Real Madrid akan kembali bermain, David Alaba, Lucas Vazquez dan juga Antonio Rudiger. Nah, kalian bisa tulis prediksi kalian di kolom komentar. Dan ini ada breaking news langsung dari Bang Abrar, karena nantinya di tanggal 5 Maret Dewan Pandit Indonesia di hari Rabu akan live. Jadi wah, gak cuma hari Senin, Jebretim. Dari hari Rabu nanti akan ada live dari DPI. Jadi pantengin aja di tanggal 5 Maret. Nah, next episode ini akan ada pembahasan tim gue nih, yang gue juga bingung mau bahas siapa sih sebenarnya di MU ini. Masuk ke next episode. Halo Jebretim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.